Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainunisa, NPM 20 11341111003. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum itu, kita harus mengetahui tentang pengertian informasi. Saat ini semua orang pasti sudah mengenal berbagai jenis teknologi informasi dan komunikasi. Walaupun mungkin secara teknis mereka tidak mengetahui bagaimana cara mengoperasikannya. Apabila seseorang ditanya tentang komputer, handphone, atau internet, bahkan dari berbagai kalangan, mulai dari anak kecil sampai dengan dewasa, mereka sudah terbiasa memakai peralatan TIC seperti laptop, tablet, iPhone, handphone, dan game. Pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan teknologi yang digunakan untuk mengolah data sehingga dapat diubah menjadi informasi. Pada saat ini, teknologi informasi lebih banyak diperoleh oleh penggunaan komputer, namun dapat perkembangannya, teknologi informasi ini bukan saja komputer, namun dapat berupa peralatan lain yang mempunyai prinsip kerja yang sama atau dapat berfungsi sebagai pengganti komputer, misalnya handphone, dan tablet. Pengertian teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi merupakan salah satu teknologi berkembang dengan sangat cepat. Teknologi komunikasi mulai dengan berkembangnya pemanfaatan teknologi VoIP atau Voice over Internet Protocol. Teknologi satelit memungkinkan melakukan komunikasi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Adapun pemanfaatan TIC, teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia sudah memengaruhi semua bidang kehidupan masyarakat. Sebagai gambar mengenai pemanfaatan TIC dalam masyarakat, kita di bawah ini diberikan beberapa contoh pemanfaatan TIC di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, pemerintahan, dan perbankan. 1. Bidang pendidikan. Pemanfaatan TIC dalam bidang pendidikan memiliki sejarah yang cukup panjang, seperti radio, pendidikan, dan televisi. Pendidikan sebagai upaya melakukan penyebaran informasi ke satu pendidikan yang tersebut di seluruh Indonesia merupakan wujud dari kesadaran untuk mengoptimalkan pendayagunaan TIC dalam membantu proses pendidikan masyarakat. 2. Bidang pemerintahan. Di bidang pemerintahan, penggunaan internet telah mampu menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya sebagai bagian dari tuntutan masyarakat. Ketiga, di bidang keuangan dan perbankan. Di bidang keuangan dan perbankan, para pelaku ekonomi khususnya di kota-kota besar telah banyak memanfaatkan layanan perbankan modern. Dalam dunia perbankan, teknologi informasi dan komunikasi telah diterapkan untuk transaksi berbankan lewat internet atau dikenal dengan internet banking. Peran teknologi komunikasi dalam masyarakat. Teknologi komunikasi dapat meningkatkan kinerja serta kemungkinan semua keinginan dapat terselesaikan dengan cepat, tepat, dan akurat, dan meningkatkan produktivitas kerja karena teknologi komunikasi dapat menyampaikan informasi yang berkualitas dan sangat relatif baik untuk keperluan pribadi, bisnis, kesehatan, hobi, dan rohani maupun pemerintahan. Adapun di sini dampak pengembangan teknologi komunikasi. Pertama, dampak positifnya. Kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antara suatu tempat dan tempat lain. Dengan adanya internet, kita dapat menjangkau wilayah yang lebih jauh disebut belahan dunia. Sebagai contoh dalam berjualan, kita dapat mempromosikan produk kita ke seluruh Indonesia atau bahkan mancanegara dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan cara promosi tradisional. Kedua, dampak negatifnya. Dalam bidang sosial, pesatnya teknologi komunikasi menyebabkan banyak kejadian yang tidak diinginkan, seperti pertama, merupakan bentuk komunikasi yang tadinya berupa fake
to fake menjadi tidak. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi menjadi hampa. Kedua, seseorang yang telah menerusi bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seseorang yang individual. Ketiga, adanya peluang masuknya hal-hal yang berbau pornografi, pornolokasi, maupun kekerasan. Keempat, memperparah kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat antara orang kaya dan orang miskin. Kelima, maraknya crybait crimer yang terus membayangi seperti carding, ulah chart, manipulasi data yang berbagai charming, carbing, dan lainnya. Keenam, interaksi anak dan komputer yang bersifat satu atau orang, menghadapkan satu atau mesin, mengabaikan anak menjadi tidak cerdas secara sosial. Sekianlah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.